Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dan anak-anak yang terkasih, selamat jumpa dalam acara renungan kita hari ini, Senin, pekan pertama masa Prapaskah. Kita awali acara kita dengan tanda kemenangan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Dan Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan anak-anak yang terkasih, kita percaya firman Tuhan itu benar dan pasti digenapi, karena Allah itu kekal dan firman-Nya kekal juga. Dalam Injil tadi, Tuhan berfirman bahwa Anak Manusia akan datang pada akhir zaman dan menghakimi semua orang. Allah adalah pembuat hukum dan sekaligus menjadi hakimnya. Kita sebagai umat-Nya adanya ya harus mentaati hukum Allah, mau tak mau, suka atau tidak suka. Namun, hukum Tuhan itu tidak ribet, sangat sederhana. Membina kita jadi saudara satu sama lain. Ada orang lapar, kita peduli dengan memberinya makan. Ada orang haus, kita peduli dengan memberinya minum. Ada orang sakit, kita peduli dengan mengunjunginya, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun, hal yang sederhana ini tidak selalu mudah kita jalani karena berbagai hambatan atau alasan. Namun, perintah Tuhan itu tetap tidak diubah karena kita punya alasan yang kelihatannya masuk akal. Maka dari kita, umat-Nya ini, harus berupaya untuk menjalankan amanat-Nya. Jangan mengabaikannya meski kita punya hambatan. Marilah kita mohon berkat-Nya agar kita tekun menjalankan firman-Nya. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau menghendaki kami hidup sebagai saudara satu sama lain. Hidup kami tidak selalu mulus. Ada saatnya sehat, ada saatnya sakit. Ada saatnya berkecukupan, ada saatnya berkekurangan. Ada saat kami membutuhkan bantuan, ada saat kami harus membantu. Bukalah hati kami ya Bapa, agar kami bermurah hati kepada saudara-saudari kami yang membutuhkan bantuan kami, seperti Engkau selalu murah hati kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Salam belas kasih Tuhan dan sampai jumpa lagi.